Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta, benda, dan anak-anak mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, kalau dia kafir, biar anaknya beriman, nggak pengaruh tuh. Biar kata anaknya beriman, ngedoain dia, tetap dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak ada manfaatnya tuh. Anaknya dikasih harta sama dia, orang dia meninggal, anaknya dikasih harta sama dia, dimanfaatkan untuk kebaikan, nggak ada manfaatnya juga. Gitu. Dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahan bakar api neraka. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Kalau kita lihat ini kayaknya Allah kejam banget ya. Allah menyiksa, Allah menghukum. Ini adalah efeknya mas kalian. Kalau kita nggak turut perintah Allah Subhanahu wa taala, akan begini gitu. Agar kita apa? Agar kita takut. Agar kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biasa-biasa aja nih. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya Allah, kalau kita salah-salah gitu ya, kita salah-salah masuk neraka, mudah-mudahan gak selama-lamanya karena masih ada la ilaha illallah gitu. Tapi mudah-mudahan kita kan berharap nih, jangan sampai kita mampir, jangan sampai gitu. Pas di Sirat kita jalannya seperti kilat, masya Allah, bet kan kilat bet tuh. Kalau kata Ustadz Levi kemarin ceritain, kan kagak lempeng tuh. Sirat kan kalau bayangan kita kalau di digambarkan lempeng aja gitu ya. Apa kata beliau? Lurus, turun, ada yang nanjak gitu ya, kagak lempeng, ada yang ngait-ngaitin tuh. Ya Allah biha, mudah-mudahan kita langsung tuh langsung nyampe surga. Alhamdulillah, asbab kita sering ikut taklim gitu, insya Allah itulah penolong-penolong kita. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, yang lain di golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. زين للناس حب الشهوات من
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya dijadikan indah, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan. Apaan sih manusia itu sukanya sama apaan gitu? Berupa perempuan, wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sini ingin ditegaskan bahwa itu semua dunia gitu. Kalau kita ngurusin itu semua sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngurusin itu semua sampai lupa sama ngaji misalnya, lebih mementingkan itu dunia daripada kita ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Misal jadwalnya ngaji. Pas ada proyek gitu ya. Ini kemarin kisah Kiai Haji Rizki Zulkarnain nih gitu ya. Pas jadwalnya ngaji, mudah-mudahan asbab ini nyampe ke beliau insyaallah pahalanya juga. Pas ngaji barengan sama proyek. Nih kalau proyek ditinggal nih kayaknya miliaran nih gitu ya. Ini kan kalau sakleknya dia milih dunia tuh gitu ya. Sakleknya dia milih dunia tuh, padahal dia waktu yang ngaji itu ada akhirat yang Allah janjikan, yang Allah janjikan ampunan di majlis ta'lim, yang Allah janjikan pahala di majlis ta'lim begitu besar. Tapi dia lebih memilih proyek gede nih gitu. Nah, maksud saya di sini enggak kaku-kaku amat juga. Kalau ada proyek besar misalnya, izin dulu sama guru, Ustaz, izin dulu nih, saya ngerjain proyek dulu nih gitu. Enggak kaku-kaku amat. Jadi kita nggak bisa menjas orang dunia itu dia belum tentu. Bisa jadi abis itu dia ngapain? Ngurusin anak yatim, proyek miliaran, 1,5 miliar buat anak yatim, masya Allah. Bikin rumah yatim, masya Allah. Gitu ya. Jadi kita ngambilnya jangan saklek-saklek amat juga gitu. Jadi Pak Oksa boleh kalau ada orderan gede-gede izin sama saya. Ini dunia semua. Apa kata Allah? Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa itu? Gitu. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Nih, tadi itu dunia semua tuh kata Allah gitu. Apaan tadi itu? Wanita-wanita, anak-anak, harta benda bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, masya Allah, semua nikmat dunia tuh. Kita kalau ngelihat di IG atau di YouTube kampung gitu ya, ijo, ada sapi, kayaknya enak, buat tenang banget tuh. Pengen kita punya begitu. Itu dunia. Itulah kesenangan dunia kata Allah. Tapi Allah kata Allah nih, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Jadi Allah mau ngasih yang lebih baik tuh. Allah sudah kasih gambarannya. Ini enak, wanita, anak-anak, kuda, harta segala macam, semuanya dunia tuh. Allah mau ngasih yang lebih baik. Apaan tuh? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau tadi kita kepengen punya rumah di kampung yang hijau, yang enak, punya peternakan, punya kuda, masya Allah, Allah punya juga tuh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Jangan kita ngebayangin
kayak di kaca nih kita di bawah sungai mengalir. Kagak, nggak bisa begitu kita bayangin. Pokoknya kita bayangin enak aja dah, lebih dari itu. Seenak-enaknya dunia, seenak-enaknya dunia lebih enak di surga pasti. Ya Allah, kalau ada gambaran tinggal nyebut doang mau makan apaan, gitu ya. Belum pernah makan capi, denger doang capi, nyebut kecapi, datang kecapi, gitu. Kayak Pak Oksa kenal kecapi, kenal kali. Ada yang di dunianya belum pernah yang makan anggur, Pak. Kira-kira begitu ada kali ya. Yang belum pernah makan anggur, minta anggur, plek datang anggur. Yang belum pernah makan yang enak-enak dah, nasi kebuli misalnya. Salah kita denger doang gitu namanya di lah. Mudah-mudahan ada yang ngajak ntar. Itu kan kadang cuma orang terbatas gitu. Tapi di surga kita minta apa aja ya Allah. Masya Allah. Allah kasih seberapa luas tuh? Seluas langit dan bumi surganya. Dikasih apa perempuan-perempuannya? Nah nih perempuan-perempuan dikasih nih. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci. Itu adalah para bidadari. Bidadari jamaah sekalian. Jadi kenikmatan yang tadi dibilang perempuan-perempuan itu, ya Allah, Allah kasih bidadari nih. Kalau kita taat sama Allah, bidadari. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan bidadari itu cantiknya. Kalau kita dia minum nih katanya nih. Dia minum itu airnya sampai kelihatan nih. Berarti bening tuh. Berarti bening bidadari. Kita di sini belum demen kali, kayak kaca berarti bidadari nih. Pokoknya indah banget dah bidadari. Bermata lentik, ya Allah. Jadi kalau kita masih kepengen perempuan yang haram di dunia, naudzubillah min dzalik. Udah dikasih oleh Allah istri kita aman gitu ya. Udah jangan sampai kita maksiat. Kalau kita maksiat nggak dapat kita bidadari gitu. Yang di rumah aja udah. Yang di rumah aja biar ngeliat yang kemana. Biar ngeliat yang bagaimana juga tuh. Tetap yang di rumah aja biar kita dapat bidadari. Oh ntar bini kita bagaimana tuh? Bini kita kan perempuan biasa. Pasti kalah cantik sama bidadari. Kagak katanya. Nanti di sono istri kita jadi ratunya bidadari. Nah kalau ratu cakapan mana sama bidadarinya? Cakapan ratunya. Dan di sono, Masya Allah. Ini kan kenikmatan yang emang Allah kasih nih. Dikasih tahu juga kan Allah udah gambarin. Neraka begini. Nanti ada yang nyesal masuk neraka. Nah dikasih juga surga begini gitu. Neraka diciptakan begitu ekstrimnya, begitu luar biasa bengisnya gitu ya. Luar biasa, waduh kita serem. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Nah surga pun yang begitu indahnya yang Allah janjikan kepada kita, buat orang-orang yang mengucap dan meyakini la ilaha illallah. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Buat siapa sih itu surga itu gitu. Selain itu Allah tadi ngejelasin tuh dunia jangan sampai dikejar banget, ada yang lebih baik. Apa itu? Surga. Buat siapa surga? Bagaimana cara kita mendapatkan surga itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Buat siapa tuh? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami gitu. Rabbana innana amanna, kami benar-benar beriman, maka ampunilah. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Tuh, buat yang begitu tuh. Buat orang-orang yang mengaku beriman pada Allah dan dia minta ampun dan minta berlindung dari azab neraka.
as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini lagi nih contoh-contohnya nih. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan di waktu sebelum fajar, di waktu sahur maksudnya. Di waktu sebelum fajar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaikum